Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh di Masjid Shalihin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Ta'ala memudahkan kita untuk membuka lembaran hidup kita. Kita awali dengan amal yang cukup besar dan cukup baik untuk dunia dan akhirat kita, yaitu kita menjalankan salat subuh berjamaah. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab terampuni dosa-dosa kita semuanya. Karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Amalmu yang baik itu akan menghapus dosa. Berapa banyak dosa kita di hadapan Allah Ta'ala, dosanya telinga, mata, pikiran, kaki, tangan, telinga. Namun ketika kita beramal soleh, maka amal soleh ini akan menghapus dosa-dosa kita yang kita lakukan, kecuali dosa yang berhubungan dengan hamba, hutang yang lain, maka itu hak hamba, hendaknya diselesaikannya. Yang nomor 2, semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, suri tauladan, yang menyampaikan hak ini sehingga kita bisa mengetahui yang hak diantaranya sebabnya, karena Allah Ta'ala menjadikan beliau menyampaikan risalah ini kepada seluruh umat kaum muslimin. Selanjutnya pembahasan kita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala adalah bahaya takfir, dengan merujuk kitab yaitu Mu'taqad Ahlis Sunnah wal Jamaah yang ditulis Al-Imam Harb bin Ismail bin Al-Kirmani dan juga ditahqiq oleh Profesor Dr. Sulaiman Muhammad Ad-Dubaiji hafizahullah ta'ala. At-takfir maknanya mengkafirkan kaum muslimin. Kalau orang kafir dikafirkan itu tidak mengapa, memang itu dia kafir. Kita tahu orang kafir dia tidak sholat, tidak siam, tidak menuntut ilmu, tidak beribadah. Nah, itu adalah orang kafir. Orang kafir memang betul. Tapi orang mukmin dikafirkan ini harus ada kaidah-kaidah tertentu. Dan berapa banyak kelompok-kelompok takfiri yang mengkafirkan saudaranya kaum muslimin disebabkan mengamalkan sesuatu yang tidak cocok dengan din menurut pemahaman mereka. Dan kelompok ini menyebar, ada semacam golongan tertentu sembunyi-sembunyi, yaitu mengajarkan kutubus sittah tapi mengkafirkan orang. Dan dia bicara seperti itu tidak mau di tengah umum, tapi sembunyi-sembunyi dengan kelompoknya sendiri. Dan anak tidak mau menyebut namanya, insyaallah bagi orang yang pernah kecimpung di lembaga tersebut akan tahu. Tapi alhamdulillah dengan ilmu din terungkap kesalahan-kesalahan mereka. Dan juga jamaah-jamaah tertentu yang mengelompok mengkafirkan seseorang. Itu adalah kelompok Khawarij, yang mana mereka ini selalu mengkafirkan ahli sultan yang dia itu muslim, dikafirkan karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Dengan dasar ayat-ayatnya betul, tapi mereka memahami ayatnya keliru. Wa man lam yahkum bima anzalallah
faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala, dia kafir. Tapi mereka tidak membaca ayat itu untuk siapa? Ayat itu untuk orang Yahudi. Dan kalau kita kembali kepada tafsir, itu kufrun tuna kufrin. Maknanya bukan kufur kharijun anil millah, keluar dari agama, tapi kufrun, dia kufur amal. Ada kufur i'tiqad, ada kufur amal. Dan kadangkala orang itu mengamalkan kekufuran tapi dia tidak tahu. Salah satu contoh, kita ini sholat itu menghadap ke kiblat, tidak boleh selain daripada kiblat. Tapi suatu saat orang itu tidak tahu dia kiblat, ya, tidak tahu kiblat, lalu dia sholat menurut ijtihadnya. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhu. Ketika mereka tidak tahu kiblat, yang satunya menghadap ke arah sana, ke arah sini. Tapi kita tidak bisa mengkafirkan karena mereka berijtihad. Dan mereka ingin yang benar tapi jatuh kepada yang salah. Makanya Allah Ta'ala tidak menghukum orang yang keliru. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami kalau kami lupa atau salah. Dan juga sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ketika mau hijrah dari kota Makkah menuju Madinah, dihadang oleh orang kufar. Disuruh bicara kufar. Kalau tidak kafir maka dia tidak boleh lewat. Maka mengucapkan kafir. Tapi hatinya wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya tetap dia beriman. Inilah yang perlu kita fahami kaum muslimin wal muslimat di mana saya berada. Kita harus menjaga lisan-lisan kita. Jangan sampai kita ini menjatuhkan satu perkara yang justru kembali hukum ayat azabnya terhadap kita sendiri. Dan kelompok takfir ini banyak sekali. Kalau mereka mengikuti yaitu pemerintah yang sama, dikafirkan. Nah, cuma kita bukan berarti meniadakan orang kafir, bukan begitu. Namun atap-atap yang harus kita fahami di sini perlu kita kembali kepada fatwanya para ulama sunnah. Di antaranya di sini disampaikan oleh Al-Imam Harab Ismail Al-Kirmani rahimahullah ta'ala, halaman 41 nomor 25, wal kaffu an ahlil kiblah. Kita hendaknya menjaga lisan kita. Jangan sampai kita mendolimi ahli kiblah. Ahli kiblah orang mukmin. Orang mukmin ada yang awam, ada yang punya ilmu. La tukaffir ahatan minhum bidzanbin. Jangan kamu mengkafirkan salah seorang di antara orang muslim ini karena sebab dosa. Karena suatu saat orang itu mengamalkan dosa karena tidak tahu. Sedangkan dia berbuat dosa tidak tahu, Allah mengampuni. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Bahkan berapa banyak orang muslim awam yang tidak tahu hukum. Dia bukan sengaja untuk mengamalkan kekufuran itu, tapi karena ketidaktahuan ilmunya, karena kejahilannya. Wala tukhrijuhu minal islami bi amalin. Dan jangan kamu keluarkan orang ahli kiblat atau orang muslim ini dari Islam sebab dengan amalnya. Ya. Dan ini bisa kita kembali kepada Aqidatut Tahawiyah bi Syarhi Ibnu Abil Izzi wal Ibanah lil Asy'ari wal Maqalat lahu wa Syarhus Sunnah lil Imam Barbahari. Ini kitab yang sangat mulia. Syarhul Usul lil Lalakai wa Aqidatus Salaf lis Sabuni. Semua para ulama menurut dalam kitabnya bukan menggampangkan diri untuk mengkafirkan kaum muslimin. Karena bisa juga orang itu tidak tahu, maka Allah Ta'ala mengampuni orang tidak tahu. Atau orang itu terpaksa. Seperti Ammar bin Yasir. Ketika mau hijrah tidak ada kemampuan, dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Mengucapkannya, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, hatinya tetap di dalam, yaitu di dalam keimanan. Mutmainnun, tenang dengan iman. Hanya lisannya
Bahkan padahal Allah Ta'ala melihat hati kita. Makanya ketika orang munafik mengucapkan Islam, hatinya kufur, Allah Ta'ala menghukumi mereka kufur. Dan juga karena mungkin gila, tidak tahu, atau orang itu lupa, maka Allah Ta'ala yaitu tidak menghukum bagi orang lupa, tetapi menghukum bagi orang punya ilmu dan juga dia faham din, lalu dia melanggar hukuman Allah tanpa ada penyebab yang sifatnya menjadikan dia melanggar. Illa dijelaskan di sini, illa an yakuna fi dzalika khatis, kecuali apabila ada dalil hadis menjelaskan si fulan itu kufur. Nah ini, jadi yang berhak mengkufurkan Allah Ta'ala, yang berhak mengkafirkan pula yaitu orang Rasulullah SAW atau ijma'nya ulama sunnah. Jadi belum mesti sesuatu amalan yang kita lihat fulan itu mengamalkan kekufuran lalu dia jatuh kepada kufur. Bisa juga karena tidak tahu, atau dia lupa, atau karena dipaksa dia. Fatarwi, maka engkau riwayatkan al-hadisa, hadis itu kama jaa, seperti yang ada, wa kama ruwiya, seperti yang diriwayatkan. Beliau menjelaskan ini kufur, selesai. Bukan kita yang menghukumi. Karena masalah kufur dan tidak ini amal batin. Belum tentu orang secara dhahir dia beramal kufur lalu hatinya dia kufur. Wa tusaddiqu bi, kamu benarkan hadisnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa taqabbaluhu, dan kamu terima hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau bicara dasarnya wahyu. Wa ta'lamu annahu kama ruwiya, dan supaya kamu tahu itulah sebagaimana diriwayatkan. Nah, makanya beliau memberikan penjelasan ma balu aqwamin, kenapa kaum-kaum itu, ya, menjelaskan secara umum kenapa kaum-kaum itu, tidak menyebutkan yaitu perorangan, kecuali apabila ada hal tertentu yang beliau mendapatkan wahyu maka disebut perorangannya. Contohnya apa? Tarkis salat, meninggalkan salat. Maka beliau bersabda al-ahdu bainana wa bainahum as-salat. Faman tarakaha faqad kafara aw asyraka. Perjanjian antara kami dan kalian umatku yaitu salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia kufur. Faman tarakaha, orang meninggalkan sholat bisa juga tidak kufur. Banyak contohnya, wanita yang haid, bahkan kalau sholat dia berdosa. Wanita yang nifas, atau orang itu dia sedang pingsan. Bukankah Allah berfirman, wala taqrabus sholata wa antum sukara, jangan kamu menjalankan sholat kalau kamu mabuk. Kalau sholat itu mengingat zikrullah, atau orang itu lupa. Yang mana kita tahu dia tidak sholat, tapi dia merasa sudah sholat karena lupa. Bagaimana orang lupa dihukumi dengan orang yang ingat? Nah, inilah perlunya kita berhati-hati di dalam menghukumi orang. Yang paling baik jelaskan, ini loh hadisnya. Al-ahdu bainana wa bainahum as-sholat. Faman taraka faqad kafar. Cukup. Beliau menjelaskan, dan ayat dan hadis ini merata untuk setiap orang yang mendengar, memberi wa'id, ancaman. Perjanjian antara kami yaitu antara beliau dan umatnya salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia kufur. Ini hukum secara umum. Tapi nanti kalau ada sebab tertentu yang dia boleh meninggalkan salat, maka tidaklah dikatakan kufur. Demikian juga masalah yang lain, wasyurbil khamri, mabuk-mabuk minum khamr. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, la yasrabul khamra rajulun min ummati fayaqbalullahu minhu salata arba'ina yawman
La yasrabu, tidaklah minum al-khamra, khamr atau semisalnya. Siapa itu rajulun min ummati, berarti orang mukmin. Tidaklah orang mukmin itu minum khamr, fayaqbalullahu minhu, lalu Allah akan menerima dia ini salata arba'ina yauman, salatnya 40 hari tidak diterima. Ini bukan berarti pengkafiran. Ini adalah wa'id. Wa'id itu maknanya ancaman supaya umat ini tidak minum khamr. Tidak pula yaitu ganja atau semisalnya. Berapa banyak orang memahami seperti ini dikatakan ini kafir. Kenapa? Sholatnya tidak diterima 40 hari. Nah, inilah namanya nassul wa'id, ancaman. Agar kita menjauhi yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan agar kita tidak meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah. Wa ma asbaha dzalika, dan juga masih banyak yang semisal itu. Lalu dijelaskan di sini oleh pensyarahnya, hadza akhatul aqwal fi misli hadhil hadisi wal asar al mutadhamminati lil wa'id. Inilah salah satu di antara pendapat semisal hadis ini dan asar. Asar itu peninggalan para sahabat. Ini semuanya mengandung ancaman. Bukan menjelaskan pula kekufuran. Karena bisa jadi orang itu minum khamr ya karena sebab dia tidak tahu, atau yaitu dipaksakan oleh temannya atau yang lainnya. Faturwa kama ja'at, riwayatkan, sampaikan seperti itu, jangan ditambahi. Ini loh, Rasulullah SAW menjelaskan, siapa saja umatku kok minum khamr tidak diterima salatnya 40 hari, cukup. Kok begitu? Iya, ini hadisnya beliau memberi peringatan kita agar kita tidak minum minuman yang keras. Demikian juga hadis beliau menjelaskan perjanjian antara aku dan antara umatku adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka kufur. Ya. Tetapi meninggalkan salat ini ada sebabnya dia kufur dan ada kalanya sebabnya dia tidak kufur, yang nanti akan dijelaskan di sini. Selanjutnya, dzakara qawamus sunnah al-Asbahani fil hujjah. Dijelaskan oleh pembela sunnah yaitu al-Imam Asbahani di dalam kitab Al-Hujjah juz 2 halaman 299. Ini perlunya kita memahami keterangan para ulama sunnah. Karena ulama sunnah satu dengan yang lain tidak berbeda kecuali kecil sekali. Karena merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Demikian juga pemahaman para sahabat. Annal Auza'i, Al-Imam Auza'i, Imam Ahli Sunnah ma'ruf, su'ila, ditanya, fakila lahu, pertanyaannya demikian, hal nata'us salata ala akhatin min ahlil kiblati wa in amila bima amila. Wahai Imam, apakah kita ini tidak menyolati jenazahnya orang muslim yang meninggal dunia, wa in amila bima amila, walaupun dia beramal ini beramal ini. Nah, ya, ditanya Imam Ahli Sunnah, apakah ketika kita menjumpai orang mukmin melakukan kemaksiatan dosa lalu kita tidak menyolati jenazahnya ketika meninggal dunia? Qala la, jangan. Innama kanu yuhaddisuna bil ahadisi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama itu menceritakan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti minum khamr tadi, seperti meninggalkan salat. Kama ja'at, sebagaimana yang datang, ta'dziman li hurumatillah, karena mengagungkan hukumnya Allah. Wala yu'attuna dzunuba kufran wala syirkan wala ya'uttuna,
dan mereka tidak menilai perbuatan dosa itu kufur dan juga tidak pula syirik, kecuali kalau memang betul-betul orang mengamalkan kekufuran, ya, kesyirikan itu dia tahu dalilnya dan tidak ada sifatnya dia lupa, bukan dia dipaksakan dengan kerelaan hati, dengan legowonya hati, ya, tidak ada memaksa lalu dia melakukan kekufuran sedangkan dia sudah tahu baru. Tapi kamu kufur sebab mengatakan seperti itu. Kita menghukumi secara dohir, batinnya Allah Ta'ala yang maha tahu. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Auza'i. Hati-hati ya kan, sebab kalau sudah fulan di doktrin kufur harus cerai dengan istrinya. Karena Allah Ta'ala melarang orang yang yaitu kufur menikah dengan orang muslim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu menikahi wanita yang musyrik sehingga wanita itu beriman dulu. Jangan dia kufur pisah. Tetapi kalau dia jelas-jelas pindah agama, cerai. Nah, itu namanya murtad. Murtad itu dia muslim keluar dari Islam, pindah ada agama, cerai dia. Otomatis fasakh. Yang dua, kalau dia dikatakan kufur, maka yaitu tidak boleh kita menyampaikan salam kepadanya. Karena salam untuk saudara beriman. Ya, hakul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi. Haknya orang muslim terhadap orang muslim 6. Kalau jumpa hendaknya menyampaikan salam. Dan juga kita tidak boleh menyolati pula ketika dia kafir, yang sudah jelas. Ya, ini diantara kalau sudah dihukumi maka berurutan dengan sebab adanya kufur tadi tidak bisa melanjutkan pernikahannya. Nah, tidak boleh kita tidak boleh kita menyampaikan salam kepadanya. Tidak boleh ketika mati kita menyolatinya. Ini yang pertama. Yang nomor dua, al-qaulus tsani, pendapat yang nomor dua, annal wa'ida fi hadhil asar, ancaman-ancaman di dalam hadis yang kita dengar tadi, barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kufur. Siapa yang minum khamar maka Allah Ta'ala tidak menerima salatnya 40 hari 40 malam. Annal wa'ida fi hadhil asar, bahwasanya ancaman di dalam hadis-hadis ini innama yakunu, ini untuk fi haqqil mustaqilli, orang yang menghalalkan boleh, menghalalkan meninggalkan salat, menghalalkan khamr. Kalau sudah menghalalkan, merubah hukum Allah Ta'ala yang haram menjadi halal, kufur. Karena al-hukmu lillah, inil hukmu lillah. Tidaklah hukum itu kecuali miliknya Allah. Demikian juga Rasulnya. Jadi sholat tidak wajib, dia kufur dengan kalimat itu. Ya, kecuali kalau dia dipaksa di balik itu ada orang. Kalau kamu tidak mau bicara seperti itu, aku akan bunuh. Nah, nanti orang itu setelah memberitahu seperti itu, dia harus yaitu meralat. Saya bicara demikian karena saya mau dibunuh. Lihadil ma'asi, ketika orang itu menghalalkan perbuatan dosa, menghalalkan zina, menghalalkan mencuri, menghalalkan pula khamar, berarti merubah hukum Allah Ta'ala yang haram menjadi halal. Tapi kalau orang muslim dia minum khamar, ya, yaitu dia merasa dia berdosa, atau dia tidak tahu hukumnya khamar, kita tidak bisa mengkafirkan si dia. Perlunya kita tabayun, ya, kecuali yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya itu sudah pas, kita tidak bisa merekayasa lagi. Idza kana aliman bit tahrim, nah dengan syarat apabila dia mengerti itu khamr haram, ya, dia halalkan. Ya, kalimat istighlal menghalalkan lebih bahaya daripada orang itu minum tapi dia merasa dia berdosa. Ya, merasa dia berdosa. Bukankah ada hadis
bahwasanya malaikat Jibril memberitahu barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya dakhalal jannah. Apa kata beliau? Wa in zana wa in saraka. Wahai Nabi, bagaimana kalau orang itu pernah berbuat zina, pernah mencuri? Jawabnya wa in zana wa in saraka. Walaupun dia pernah zina, walaupun dia pernah mencuri. Oleh karena itu orang muslim berbuat zina pada zaman beliau dihukum. Ketika sudah pernah menikah dirajam, dilempari sampai meninggal dunia. Habis itu beliau menyolati. Seandainya itu kafir, Rasulullah SAW tidak menyolati. Bahkan ketika ditanya para sahabat, tusalli alaiha ya Rasulullah au kamakil. Apakah Rasulullah SAW mensolati wanita yang telah berbuat zina yang dirajam ini? Nusalli, karena dia bertobat. Ketika orang berbuat zina dia bertobat, dihukum di dunia, di akhirat sudah tidak ada hukuman untuk perbuatan zinanya. Itu mencuri dipotong tangannya ketika kalau sudah sampai yaitu 1 gram emas, rubu'ud dinar. Dengan syarat mencuri ini bukan gila. Kalau gila tidak dipotong karena hilang akalnya. Atau anak kecil tidak dipotong, dia dihukum. Ya. Atau orang itu dalam keadaan terpaksa karena sangat paceklik, seperti sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada zaman beliau masa paceklik panjang, beliau tidak menghukum para pencuri. Ini supaya kita tidak mudah untuk mengucapkan kalimat kufur kepada saudara kita kaum muslimin. Tapi kalau kita menyatakan siapa yang ini ada hadis, barang siapa yang meninggalkan sholat kufur, tidak mengapa, itu nasihat, mengingatkan saudara kita agar mereka kembali untuk menjalankan sholat. Siapa yang minum, ini sabdanya beliau. Nah, ini sabda beliau. Siapa yang minum khamr dari kalangan kaum muslimin, maka Allah tidak menerima sholatnya 40 hari 40 malam. Sebutkan itu saja. Jangan ditambah oleh kalam kita. Karena di sini dijelaskan wa ma asbaha dzalika, dan serupa itu, maka kita hanya menjelaskan dalil. Wa ghayra muta'awwilin ta'wilan sa'igan, dengan syarat dia ini tidaklah mentakwilkan, menafsirkan dengan penafsiran yang boleh. Li'annahu fi hadhil khala kafirun kufran mukharrijan 'anil minal millah. Kalau dia memang betul-betul orang yang punya ilmu dan tidak ada desakan paksakan dari seseorang, memang muncul dari kehendaknya sendiri mengatakan salat tidak wajib, kufur. Karena dia tahu dalilnya. Mengatakan khamar itu tidak haram, boleh diminum, kufur. Karena dia merubah hukum. Karena Allah Ta'ala menjelaskan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amal syaitan fastanibu. Dan itu keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, al-qaul salis, pendapat nomor 3. Annal murada min hadhil asar. Subhanallah, hadis 1, 2 para ulama memahami. Ini perlunya kita kembali kepada yaitu pemahaman para ulama sunnah. Jangan kita fahami hadis itu dengan akal kita. Karena hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengar para sahabatnya, yang menyampaikan hadis ini sahabat kepada para tabi'in kepada tabi'in, sehingga sampai kepada ahli hadis. Makanya hadis itu perlu disaraf dan perlu diperjelas agar orang awam atau penuntut ilmu mengetahuinya. Pendapat yang nomor 3, annal murada min hadhil asar, maksud dari ancaman orang meninggalkan sholat, maksud daripada orang minum khamr dan juga semisalnya, dijelaskan di sini bayanu anna hadhil ma'asi minal akhlaq was sunani wal a'mali allati 'alaiha al kuffar wal musyrikun. Hadis yang kita baca tadi, yang kita dengar tadi, itu menunjukkan maksiat atau pola hidupnya, amalnya orang kafir dan orang-orang musyrik.
Orang kafir minum khamar dia. Ya. Orang musyrik dia minum khamar dia. Orang kafir meninggalkan salat itu menunjukkan itulah akhlaknya, moralnya orang kafir. Dia tidak salat. Ada pun orang muslim salat dia. Ada pun tidak salat ditanya dulu apa sebabnya. Kalau dia orang awam mungkin jawaban tidak benar. Kita maklumi karena keawamannya maka kita nasihati. Ad-dinu an-nasihah. Ya. Seorang istri wanita kenapa tidak salat saja haid? Jangan dikafirkan. Karena wanita haid haram salat. Ya, menjalankan salat hukumnya haram karena ada larangan. Demikian juga wanita yang nifas atau orang itu mughma alaihi, dia pingsan. Atau orang itu dalam keadaan dia itu operasi beberapa hari tidak sadar. Tidak sadar, tidak sholat. Dan tidak ada untuk mengganti sholat. Mengqadai sholat tidak ada. Yang ada mengqadai siang. Nah ini perlunya ilmu ya ikhwan. Ya. Tapi kadang-kadang syaitan itu membujuk lisan kita. Karena kebencian si fulan timbul ucapan yang tidak benar. Waliyadzubillah. Jadi nomor 3 ini adalah maksiat-maksiat pola hidupnya orang kafir yang tidak sholat, yang dia minum khamar, makan babi, semisal yang lainnya. Satu saat orang muslim boleh makan bangkai. Ketika dia dalam keadaan lapar, tidak ada makanan, boleh. Bukankah itu ada hadisnya? Nah, yang nomor 4. Tadi nomor 3 ini undur kitab al-iman li Abi Ubaid. Nah, ini kalau kita mau merujuk mana keterangan ini, silakan membaca kitab al-iman li Abi Ubaid halaman 43. Nomor 2 juga Wasarhun Nawawi fi ala Sahih Muslimin. Silakan baca syarahnya Imam Nawawi di dalam Sahih Muslim juz 2 halaman 417. Jadi ucapan-ucapan nasihat seperti itu ada rujukannya, ada tempat kembalinya untuk yaitu mencari dalil. Yang nomor 4. Wal qaulur rabi'. Nah, pendapat yang nomor 4, annal murata bil kufri fi hadhil asar kufrun tuna kufrin. Yang dimaksud meninggalkan salat itu kufur adalah kufur kecil, bukan kufur keluar dari din. Kufrun tuna kufrin maknanya kufur di bawah daripada kufur besar. Nah, ada juga kafirnya wanita. Itu namanya kufrul asyirah. Ya, seorang istri membangkang kepada suaminya itu namanya kufur, tapi bukan keluar dari Islam. Kufrul asyirah, kufur kepada keluarga. Enggan, ya. Dia itu tidak senang dengan si suaminya. Ternyata kufur itu maknanya banyak. Ada kufrul akbar, ada kufrun tuna kufrun, ada kufrul asyirah. Walaisal muradu bi'al kufru al-mukhriju minal millah. Bukanlah hadis itu menunjukkan keluarnya dari Islam, keluarnya dari agama Islam, bukan. Nah, ini kita perlu kembali kepada para ulama hadis. Karena ulama hadis bukan hanya membaca satu hadis, dihubungkan dengan beberapa hadis yang mereka ketahui. Wa ila hadza dzaba Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Ini pendapatnya sahabat Ibnu Abbas bahwa maksud al-ahdu bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafara aw asyraka. Di sini adalah kufur kecil. Demikian juga wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Antum lihat dalam tafsir Ibnu Katsir ada kufrun tuna kufrin. Atau juga menjelaskan bahwasanya itu untuk orang Yahudi, bukan untuk kaum muslimin. Ada lagi ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Menunjukkan adanya 3 hukum. Bukan satu hukum saja. Nah, wa ashabuhu, dan juga ini adalah pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlunya kita menjaga lisan kita, jangan sampai kalau ada hadis semacam itu lalu
timbul pemikiran kita lalu kita mengkufurkan si fulan. Naam, wa nasabahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ila ammatis salafi, dan menisbahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini adalah mazhabnya semua ulama salaf. Inilah kaum muslimin pentingnya kita memahami masalah takfir. Wa amma akhatisul wa'idi al-muta'alliqatu bi hukmil akhirah. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan ancaman-ancaman yang berhubungan dengan hukum akhirat, faswabu fiha hamluha ala dhahiriha, maka yang benar kita bawa kepada konteks atau kepada zahirnya untuk urusan akhirat. Wa itlaquha kama jaa, dan kita yaitu mutlakan sebagaimana yang datang. Wa tiqatu anna hadzal amala sababun listihqaqil wa'idi al-mutarattabi 'alaiha, meyakininya bahwa amal ini menjadikan orang itu amal ini sebab berhaknya orang itu mendapatkan ancaman disebabkan dosanya. Bisa urusan akhirat, urusan dunia, maka kita harus kembali kepada keterangan para ulama sunnah tadi. Lakin la yuhkamu ala muayyanin, tapi jangan dihukumin untuk perorangan. Hukamum finnar, tidak boleh. Bisa jadi orang itu kafir berapa tahun mau meninggal dunia bersyahadat la ilaha illallah. Bukankah ada ketika para sahabat perang, ketika orang kafir itu dia membunuh kaum muslimin, ketika mau dibunuh asyhadu an la ilaha illallah, dibunuh oleh sahabat itu. Sahabat Ansar mengatakan, kenapa kamu bunuh? Datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ansar ini membawa sahabat yang membunuh orang kafir yang mengucapkan la ilaha illallah. Iya wahai Nabi, dia takut kalau dibunuh. Apa kata beliau? Apakah kamu belah hatinya? Asyaqaqta qalbahu. Beliau marah. Kalau orang itu akhir kalamnya la ilaha illallah walaupun kufurnya selama 80 tahun, maka orang itu al-a'malu bil khawatim, ditinjau dari akhirnya. Karena itu upayakan kita mendakwai. Tetap hati kita marah kufur terhadap orang kafir, namun muamalah kita bisa mendakwai. Bukankah beliau pernah didatangi bi'sal ashir, orang yang cici. Ya, ketika datang orang yang akhlaknya tidak baik ini kepada beliau senyum, walaupun hatinya tidak senang. Inilah yaitu atap-atap yang harus kita fahami, dan kita akan menjadi baik diri kita kalau kita menuntut ilmu. Selanjutnya pula, walihada al-wa'idu Naam la yuhkamu ala muayyanin bistihqaqihi, tidak dihukumi untuk perorangan dia berhak untuk dikafirkan. Lihadzal wa'idi, ancaman ini, hatta tatawafara fihi syurut wa tantafi anhul mawani. Hatta tatawafara, sehingga terpenuhi. Untuk orang kita hukum ini syurut, syaratnya. Wa tantafi fihi al mawani, dan hilang penghalangnya. Ini untuk menghukumi orang dua. Syaratnya satu, kalau orang itu dia muslim dikafirkan, dia harus baligh. Kalau anak kecil, ya, beramal apapun dia mengatakan Allah tidak ada, Rasul begini, tidak dihukum karena dia belum baligh. Yang nomor dua, akil, berakal dia, sehat akal dia, bukan orang gila, bukan orang sedang dia yaitu pingsan. Ya. Yang nomor tiga, dia alim, mengetahui bahwasanya perbuatan itu kufur, lalu dia langgar. Yang nomor empat, dia tidak dalam keadaan dipaksa oleh seseorang. Ya, tidak dalam keadaan dipaksa. Kalau dipaksa seperti Ammar bin Yasir, maka Allah Ta'ala tidak menghukumi dia kafir. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ini bolehnya ketika kita berhadapan dengan orang kufar, penjahat betul, bisa kita menyembunyikan kalimat yaitu tauhid kita. Ya, saya kafir. Karena orang tidak boleh bunuh diri.
tetapi hati tetap beriman. Namun kalau kita tahu bahwasanya kita musuh itu dia lemah, kita wajib menerangkan saya orang muslim. Fashhadu bi anni muslimun. Saksikan kami orang muslim. Namun kalau kita jumpai mereka ini orang-orang yang sifatnya kuat dalam segala sisi, sedangkan kita orang yang lemah, maknanya jumlah sedikit, tidak mengapa kita menyembunyikan yaitu keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, wa ma asbaha dzalika, kita lanjutkan dari keterangan Al-Imam Abu Ismail Al-Kirmani, au yabtadi'a bid'atan, atau orang itu melakukan bid'ah, yunsabu sahibuha, yang mana dinilai pelakunya bid'ah ini ilal kufri, kepada kufur, wal khuruji, dan keluar minal Islam, dari keislaman. Jadi ada orang yang ahli bid'ah, itu namanya mubtadi', dan ada orang mengamalkan bid'ah. Jangan dihukumi sama. Kalau orang mengamalkan bid'ah mungkin karena ketidaktahuan, tidak ada orang yang menyampaikan ilmu, itu orang awam. Kita tidak mengatakan dia ahlinya. Ahli bid'ah itu adalah orang yang merumuskan kebid'ahan, ya, yang menolak sunnah dengan dalil dia, dan juga ia mendakwakan kebid'ahan, menaruh kesayangannya kepada orang ahli bid'ah, menaruh kebenciannya kepada orang ahli sunnah, dinamakan mubtadi'. Dan ini harus orang punya ilmu yang meneliti fulan itu ahli bid'ah. Karena orang punya ilmu tahu si fulan ini. Tapi kita secara umum tidak tahu, tidak bisa. Mungkin orang itu sholat ya menyelisih sunnah karena kebodohannya, atau karena yaitu yang memang tidak dia belajar ilmu din. Wattabi al-asara fi dzalika, ikutilah asar maknanya hadis beliau atau keterangan para sahabat. Wala tujawizhu, dan jangan kau melampaui batas di dalam menjelaskan keterangannya. Ya, ini kaidah para ulama sunnah. Makanya para ulama sunnah itu berhati-hati betul di dalam menghukumi seseorang. Ya, karena barang siapa man qala li sahibi kafir faqad ba'a ila akhadihima. Siapa yang menghukumi saudaranya kufur bisa juga kembali kepada salah satunya. Jika dia benar kembali pada yang dikufurkan, jika tidak berarti dia sendiri menjadi orang kafir. Maknanya wa'id, ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wala uhibbu, katanya Al-Imam Ismail Al-Kirmani rahimahullah taala, wala uhibbus salata khalfa ahli bid'ah. Saya tidak senang salat di belakang ahli bid'ah. Ini kalau kita tahu memang betul-betul ahli bid'ah. Kalimat di sini ahli bid'ah mubtadi'ah. Tapi orang awam yang dia sholat, ya tidak tahu, sekedar hanya menyampaikan sholat, kemudian setelah sholat dia zikir bersama karena tidak tahu dia, ya, dan sholatnya dia tomak nina, ya, tidak bersegera, kita ikuti. Selagi kita tidak menjumpai imam yang lain, maka kita tetap sholat berjamaah dengan mereka. Namun ketika sholat itu sudah tidak khusyuk, ya, selalu isra, cepat sekali. Padahal sholat cepat tidak boleh, karena beliau pernah menyuruh orang yang sudah sholat disuruh sholat lagi. Setelah sholat disuruh sholat lagi karena tidak ada ketomakninaan, maka kita pindah ke mencari masjid yang sifatnya imamnya ala tomakninah. Nah, jadi Al-Imam Harab bin Ismail Al-Kirmani mengatakan, wala uhibbus sholata khalfa ahli bid'ah. Saya tidak senang kalau sholat di belakang ahli bid'ah. Wala sholata ala man mata minhum. Saya juga tidak mau menyolati jenazah yang dia mati dalam keadaan sebelumnya ahli bid'ah. Ya, untuk memberi penjelasan kepada yang lainnya. Di sini dijelaskan nomor 1 di sini. Qala qawwamus sunnah, berkata pembela sunnah Abdul Qasim At-Taimi fil Hujjati, dalam kitabnya Al-Hujjah juz 2 halaman 548, wa ashabul hadis, ahli-ahli hadis, la yarawna sholata, subhanallah, ashabul hadis bukan perorangan, ahli hadis, la yarawna sholata, mereka tidak berpendapat sholat khalfa alil bid'ah, di belakang
orang mati yang di situ adalah orang ahli bid'ah. Atau tidak mau pula sholat yang di situ dia benar-benar imamnya ahli bid'ah. Bagaimana orang ahli sunnah mengikuti ahli bid'ah? Ini haknya orang yang punya ilmu din. Tahu dia orang ahli hadis. Ahli hadis itu musuhnya ahli bid'ah. Ahli hadis mana ahli sunnah, musuhnya ahli bid'ah. Nah, ada pun orang awam ya ikhwan, yang tidak tahu kemudian dia sholat mengira itu orang ahli sunnah padahal itu orang ahli bid'ah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosanya karena keawamannya. Li'alla yarahul amatu. Nah, ini maksudnya. Kenapa ahli hadis itu tidak mau sholat yang mana imamnya ahli bid'ah? Li'alla yarahul amatu, supaya orang awam melihat dia, supaya orang awam tidak ya melihat dia ini. Fayafsuduna bidzalika, maka menjadi rusak akidahnya karena dia mengikuti kebid'ahan, ya. Jadi itu penjelasannya, bukan berarti haram secara total. Para ahli hadis tidaklah mau sholat di belakang yang imamnya itu ahli bid'ah dalam rangka memberi yaitu wasiat atau beri pelajaran bagi orang awam. Oh, ahli hadis itu ulama kita, ternyata tidak mau sholat di belakang ahli bid'ah. Nah, supaya orang awam dia berpijak kepada ahli sunnah, dan supaya ahli bid'ah itu dia berhenti tidak punya pengikut. Nah, selanjutnya wal a'waru, walau artinya ada dajjal, kharijun, akan keluar di akhir zaman. La syakka fi dzalika, tidak diragukan lagi. Wala irtiyaba, dan tidak ada pula keraguan. Irtiyab itu raib. Wa huwa akdzabul kadzibin, dan dia itu adalah paling dustanya orang berbuat dosa. Dan nanti akhir zaman akan keluar dajjal. Dajjal itu artinya pembohong. Nah, sebelum keluar dajjal yang benar-benar sekarang telah keluar beberapa pembohong-pembohong, kadzabun. Jika dengan dajjal itu karena pembohong dia nanti akan datang di akhir zaman punya dua mata, yang satu yang kanan ini matanya yaitu merah nonjol, dan nanti ada tulisan di batuknya, di dahinya ini kafaro, kafir. Yang bisa membaca hanya orang mukmin. Orang munafik tidak bisa membaca. Dan dajjal ini memiliki keanehan-keanehan. Ya. Dia mengatakan anallah, saya ini adalah Allah. Kalau orang mukmin gampang, kamu itu bukan Allah. Walaisallahu bi'awara. Itu dalam satu hadis. Allah itu bukan buta, kamu itu dajjal dan tidak akan bisa membahayakan. Tapi orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnah, iya. Karena dajjal ini punya yang semisal sihir. Siapa mengatakan saya Allah, maka turun hujan. Ini namanya fitnah dajjal. Dan juga akan subur-subur ternak-ternaknya. Dan siapa yang mengatakan saya bukan Allah, tidak ada hujan. Dan ternaknya kurus-kurus, subhanallah. Makanya kita pada waktu sholat sebelum terakhir membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, karena apa? Neraka jahannam paling beratnya siksa. Wa min adzabil qabri, itu azab peralihan antara dunia dan akhirat. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan juga kita berlindung kepada Allah dari fitnahnya hidup dan fitnah kematian. Wa min fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnah al-masih dajjal. Makanya paling jeleknya orang, dia hidup pada zaman keluarnya dajjal. Karena orang-orang tersebut banyak orang-orang yang sifatnya awam, yang tidak tahu din. Nah, ini dijelaskan agar kita harus faham kalau kita memang orang-orang beriman, insya Allah akan dipermudah oleh Allah Ta'ala tahu itu dajjal dan kita bisa membohongkannya. Dan dia ini mengelana seluruh dunia ini 40 hari. Satu hari seperti satu bulan. Satu hari seperti yaitu satu pekan. Dan satu harinya seperti satu hari biasa. Yang tidak bisa dimasuki hanya dua.
kota Madinah dan kota Mekah, karena ada malaikat yang menjaganya. Dan inilah perlu kita pahami. Sekarang pembohong din itu banyak sekali. Makanya hati-hati kalau kita melihat di YouTube. Paling bagus kita ini kalau dalam masalah urusan din, ya baca Al-Quran, baca Sunnah, itu kita akan selamat. Kalau masalah urusan dunia bisa kita mau servis mobil, klik bagian servis mobil, membuka klaker atau apa, nyuruh teman kita, tidak mengapa. Tapi yang baik ya ikhwan, kita ini membaca Al-Quran, membaca Sunnah ini menjaga kehormatan diri kita. Kita tidak tahu berita dunia itu bukan rugi. Kalau kita tidak tahu dinul Islam bahaya. Ya. Karena kita hidup oleh Allah Ta'ala diperintah untuk beribadah. Dan sumber ibadah itu Al-Quran dan Sunnah. Nah, dijelaskan di sini keterangannya. Yakni ad-dajjal, dikatakan dajjal itu maknanya kadzdzab. Fa fis sahihaini, disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim. Min hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dari hadis Abdullah bin Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha laisa bi'awara. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala tidak buta. Ya, bahwa Allah Ta'ala melihat. Namun jangan menanya bagaimana, karena kita hanya dikabari. Bagaimana kita tidak tahu, kecuali nanti kalau pada hari kiamat Allah Ta'ala mempersilakan kita melihat Allah Ta'ala baru tahu. Urusan gaib jangan menanya 5, kenapa tidak boleh. Wa kaifa, bagaimana tidak boleh. Karena urusan gaib adalah sami'na wa ata'na. Naam, innallaha laisa bi'awar, sungguhnya Allah Ta'ala itu bukanlah buta. Ala innal masihad dajjal, ingatlah sungguhnya al-masih ad-dajjal a'warul aini al-yumna, buta matanya yang kanan. Nah, buta. Ka'anna ainahu inabun, seolah-olah matanya seperti anggur tofia, yang menjorok, yang menonjol dia. Jadi anggur yang busuk. Nah itu, nah orang mukmin akan tahu. Dan juga orang akan tahu kamu itu dajjal loh, kamu itu batuk, daimu itu loh kafaro, dan tidak bisa berbuat apa-apa dajjal itu. Ya, inilah fitnah di akhir zaman sebelum turunnya dajjal. Pembohong din sudah banyak. Makanya untuk menyelamatkan akidah kita, ya Allah, sebenarnya kita menuntut ilmu din, ya. Baca kitabnya para ulama, akan tenang jiwa kita. Selanjutnya pula, wa adzabul qabri haqqun, ini perkara-perkara urusan gaib yang harus dijelaskan oleh para ulama dan kita harus menerimanya. Karena urusan dhahir tidak ada orang yang ingkar. Allah menjadikan matahari, bulan, tidak ada orang kafir pun yang mengingkari itu bulan dan juga matahari, karena melihat. Tapi masalah urusan gaib, berapa banyak orang mengingkari azab kubur, tidak ada. Karena kalau digali tulangnya habis, berserakan, dagingnya sudah tidak ada, ototnya sudah tidak ada. Ya, ini perlu jadi difahami. Makanya kita berlindung pada Allah Ta'ala min adzabil qabri. Wa adzabil qabri haqqun. Azab kuburan itu jelas ada. Ya. Cuma alamnya bukan di alam seperti alam di dunia, bukan di alam rahim ibu, tapi alam barzakh, alam peralihan antara dunia dan akhirat. Naam, yus'alul abdu an rabbih, maka seorang hamba akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang Rabbnya, yaitu Allah. Makanya kita harus bertauhid. Wa an nabihi, dan akan ditanya tentang nabinya, makanya kita harus mengikuti sunnahnya beliau. Wa an dinihi, dan kita akan ditanya tentang agama kita, maka kita harus beragama dinul Islam. Wa yura maq'atahu, nanti di akhirat akan diperlihatkan tempat tinggalnya di alam kubur, maka Allah akan memperlihatkan tempat tinggalnya minal jannati, di surga untuk orang beriman, awin nari, atau neraka untuk orang kafir, dengan dasar ayat dari surat Ghafir, an-naru yu'raduna 'alaiha,
ghuduwan wa ashiya. Ya, itu di antara dalilnya di surat Ghafir ya. An-naru yu'raduna 'alaiha, neraka itu akan diperlihatkan kepada ahli Fir'aun, keluarganya Fir'aun, ghuduwan pagi, wa ashiyan dan sore. Wa yauma taqumus sa'atu, ingat pada hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab, masukkanlah keluarga Fir'aun ini kepada siksa yang paling pedih, yaitu di neraka. Itu surat Ghafir nomor 46 insyaallah. Surat Ghafir 46 menunjukkan azab kubur itu ada. Dalilnya dari Al-Quran dan dalil dari hadis juga ada. Dijelaskan di sini. Wa fi sahihain Bukhari Muslim min hadis Anas, dari hadis Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-abdu, seorang hamba jika mati, idza wudhi'a fi qabrihi, kalau sudah diletakkan di dalam kuburnya ya, lalu ditimbun tanah, wa tawalliya, dan berpaling orang mengantarkan, wa dhaba ashabuhu, dan juga pengantarnya pergi, hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim, bahkan orang mati ketika sudah ditimbun tanah ya, kemudian kita pergi, itu sudah dibangunkan, dihidupkan oleh Allah, didudukkan, mendengar ya sandal-sandal temannya yang pulang, tapi tidak bisa dia berteriak, tapi tidak bisa orang yang pulang itu mendengarnya. Padahal kalau digali lagi masih wujud orang. Tapi ini urusan gaib yang harus kita imani. Makanya orang kafir itu tidak beriman dengan adanya azab kubur. Digali kok hancur, kok tidak utuh. Utuh pun kok tidak hidup. Inilah kita harus mengimani masalah urusan akhirat, urusan yaitu hari kiamat. Hatta innahu la yasma'u qur'ani alim, sehingga dia mendengar, dia ini mati tadi, yaitu qur'ani alihim, gesekan sandalnya, atahu malakani, datang dua malaikat, itu Munkar Nakir. Fa'aqadahu, dua malaikat itu didudukkannya. Fayaqulani lahu, maka dua malaikat itu menanya kepada orang mati ini, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu katakan terhadap orang ini, apakah ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, maka orang mukmin akan menjawab, karena memang di dunianya dia selalu beriman kepada Allah, beriman kepada hadisnya beliau, membela sunnahnya, mengamalkan sunnahnya. Maka dia berkata, aku bersaksi bahwasanya dia itu hamba Allah, karena Nabi bukan malaikat, bukan ilah, wa rasuluh, dan itu adalah utusan Allah. Fayuqalu, dikatakan, undur ila maq'atika minan nar, lihat itu loh tempatmu di neraka, karena manusia banyak dosanya. Abdalakallahu bihi maq'atan minal jannah, Allah mengganti kamu yang tempat puasanya neraka itu, Allah Ta'ala mengganti tempat tinggalmu di surga. Ini faedahnya ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Nah, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayarahuma jami'an, maka dia melihat keduanya semuanya, melihat neraka, melihat surga. Wa ammal kafiru awil munafik, nah adapun orang kafir, zahir batinnya yang dia kufur, atau munafik, yaitu menyembunyikan kekafirannya, menampakkan kekufurannya, itu namanya munafik.
Fayaqulu la adri. La adri. Saya tidak tahu siapa sih dia. Dia memang betul. Di dunia dia sudah mengkufuri. Bahkan mengejek, menghina. Memfitnah pula. Apalagi mau mempelajari. Tidak mungkin. Bagaimana dia akan bisa menjawab? Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Saya akan berkata semisal yang dikatakan oleh manusia. Karena tidak punya pendirian, tidak punya ilmu. Fayuqalu la taraita wa la talaita. Lalu dikatakan, apa kamu tidak tahu? Apakah kamu tidak sebelumnya membaca Al-Quran, hadis? Summa yudrabu. Ketika ditanya, la adri. Apa kamu tidak tahu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kamu tidak membaca ayatnya sehingga kamu tahu itu siapa tadi? Summa yudrabu, kemudian dipukul punggunya bimitraqatin min hadidin, dengan palu dari besi. Bayangkan orang itu jatuh kena batu, pingsan dia, mati. Tetapi dipukul dengan palu dari besi, durbatan, dengan pukulan yang keras, baina udhunaina, antara dua udhunya. Tapi tidak mati, tidak hidup. La yamutu fiha wa la yahya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat. Inilah hukuman bagi orang menolak sunnah. Karena itu ya ikhwan, kita mumpung masih ada kesempatan hidup, maka kita istighfar. Dan mari kita untuk mencari ilmu sunnah, untuk kita amalkan, untuk kita dakwakan dengan penuh kesabaran. Karena menyampaikan sunnah di akhir zaman berat. Beda pada zaman sahabat radhiyallahu anhu, karena beliau masih ada. Fayasikhu sayhatan, lalu berteriak dia. Berteriak, betul-betul berteriak, yasma'uha, didengarkan teriaknya ini, man yalihi, dari sisinya, illa sakalaini, kecuali jin dan manusia yang tidak bisa mendengar. Ayam, ya burung, ya uret, ulat, dengar semuanya. Nah, seandainya manusia ini tahu jeritan orang-orang kafir di adab kubur, barangkali tidak ada orang kafir. Tapi ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan gaib harus yu'minuna bil ghaibi. Kita lanjutkan lagi dalilnya. Wa fihi ma an Ibnu Umar, dan juga disebutkan oleh Imam Bukhari, Muslim, fihi ma itu Bukhari Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahadakum idza mata, sesungguhnya salah satu di antara kamu itu apabila mati, urida alaihi maq'atuhu bil ghadati wal asyi, maka akan diperlihatkan pagi dan sore tempat tinggalnya. Jadi belum, jadi di alam barzakh, alam peralihan, singgah sementara sampai hari kiamat, itu pagi sore diperlihatkan. Untuk orang mukmin diperlihatkan surganya, sore diperlihatkan, setelah itu diistirahatkan lagi. Pagi dibangun, diperlihatkan lagi, sore diperlihatkan lagi. Demikian juga orang kafir. In kana min ahlil jannah, apabila orang yang meninggal dunia di alam barzakh ini dia orang ahli surga, famin ahli jannah, maka diperlihatkan ini loh surga yang akan kamu tempati. Bahkan dalam satu riwayat didatangkan dipan dari surga dan disilakan untuk beristirahat, dan surganya itu seluas pandangan mata. Kalau untuk orang kafir, maka diambilkan dari dipan neraka dan dipersempit kuburannya itu sehingga tumpang tindih tulangnya. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita disuruh berlindung wa min adzabil qabri. Wa in kana min ahlin nar, adapun apabila dia itu termasuk penduduk neraka, fa min ahlin nar, maka diperlihatkan neraka. Naudzubillah min dzalik. Fa yuqalu hadza maq'atuka, ini tempat tinggalmu. Hatta yab'asallahu ila yaumal qiyamah, sehingga Allah membangkitkan kamu sampai besok pada hari kiamat. Begitulah ya ikhwan, pentingnya kita memahami masalah
al-iman biyaumil qiyamah. Ya, pertama tadi membahas masalah takfir, hati-hati lisan kita. Yang nomor dia dibahas pula tentang masalah dajjal, ya. Masalah pula yaitu adab kubur yang misalnya ini memberi pelajaran kita agar kita selalu zikrullah bahwa kita akan meninggal dunia dan kita akan dihisab oleh Allah Ta'ala amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan silakan. Cari misalkan akhirnya itu mengatakan kamu harus cari penyesat. Jadi secara otomatis kalau kita mencari pemisah dan kemudian dia misal, berarti kan kita sesatkan dia. Bagaimana caranya untuk menuntut dosa kita terhadap orang yang kita sesatkan? Kalau kita pernah menyesatkan termasuk dalam kelompok itu, kita harus menjelaskan di tengah umat. Sekarang banyak kita bicara, ya, bukankah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala ketika didatangi salah seorang, saya tidak menyebut namanya, yang mana dia pernah yaitu berdakwah menyesatkan seorang yang berasal dari Kuwait gitu, didatangi. Dia datang, bagaimana ya Syekhuna, kalau kamu ingin tobat tulis kesesatanmu, karena kamu nulis di majalah, kamu tulis, kamu merujuk, tarojuk, kamu ralat kembali. Dan alhamdulillah ya, dan juga kamu tulis dalam buku bahwa saya ini telah menyesatkan seseorang. Jadi kalau pernah bicara di media sosial, ya dia harus meralat di media sosial. Kalau pernah dia bicara dalam majalah, ya yang lain harus meralat di majalah itu. Seperti Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, ketika bergelimpangan di Mu'tazilah selama 40 tahun, lalu kembali lalu menuju Kullabiyah selama 2 tahun, dan lalu beliau bertobat menulis kitab Al-Ibanah. Ini cara untuk tobatnya orang yang pernah tenggelam di dalam kebid'ahan, kesyirikan, mengajak orang kepada kesesatan. Sebelum kita meninggal dunia, segera ya kita meralatnya, baik mungkin dengan mengumpulkan saudara-saudara kita. Saya ini pernah bicara demikian, gimana cara saya bantu, tulisan-tulisan nanti aku akan sebarkan. Ini cara kita untuk menebus dosa kesalahan kita. Karena apabila itu tidak diralat, ya, maka orang akan tahu berarti apa yang disampaikan ini benar. Baik, nah, kita akan, maka orang itu akan membarat ini benar. Tapi kalau sudah diralat, nah, cuma orang meralat ini kalau bukan orang-orang yang kuat imannya, maka tidak mungkin dia, karena dia gengsi. Nah, kita meralat. Para ulama seperti Imam Syafi'i, ini madhab jadid, ini dulu madhab qadim. Ya, itu caranya untuk menebus kesalahan kita ketika kita sudah lewat, pernah berbuat, pernah mendakwai orang, maka kita keluar dari kelompok tersebut, kita taklim, inilah kesalahan saya. Dan alhamdulillah di Gresik itu juga ada, ketika keluar diungkapkan semuanya kejahatannya, ya, dan dia minta ketika dia hadir diungkapkan kejahatan itu, kita yang menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya bagi wanita yang haid duduk di dalam masjid mendengarkan kajian dan menunggu rekan-rekan yang lagi mengerjakan sholat? Ada khilaf ulama yang mengatakan kalau duduk tidak mengapa atau lewat, abiri sabili, lewat. Ya, ada lagi yang sifatnya tidak membolehkannya, wallahu a'lam bishawab. Namun seandainya duduk di emperan atau ya yang sifatnya tertutup, itu tidak mengapa, wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Baik ikhwan,
waktu sudah cukup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.